Horas, salam keadilan dan kebenaran. Akhirnya Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo, ditetapkan sebagai tersangka. Nah, nggak ada yang di luar dugaan karena banyak yang menilai bahwa dia setidaknya mengetahui ada upaya pembunuhan berencana. Bahkan ada yang menilai dia melihat langsung pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Kita bahas seperti apa proses hukum yang akan dijalannya bersama dengan ada pengamat hukum, praktisi hukum yang cukup lama di bidangnya, yaitu ada Bang Tampu Bolon. Horas, Bang. Horas. Mantap. Bang, aku pengen tanya sebetulnya, ini kasus kan makin rame terus, apalagi setelah si Ibu Putri dijadikan menjadi tersangka gitu ya Bang ya. Menurut Abang, tepat nggak pasal pembunuhan berencana? Oke, jadi gini ya, seseorang itu dikatakan melakukan suatu perbuatan pidana, dalam hal ini pembunuhan berencana, itu ukurannya dua aja. Satu, mens rea, artinya niat dari awal. Yang kedua adalah actus reus, tindakan. Jadi ada niat, ada perbuatan atau tindakan. Nah, Ibu Putri ini menurut saya, selama dia dari awal bersama-sama merencanakan pembunuhan, kemudian melihat atau membiarkan pembunuhan itu terjadi, maka dia bisa kena 340. Karena dari awal mens reanya, niatnya dari awal sudah satu gitu, sudah bersama-sama. Tapi kalau niat dari awal dia tidak ada merencanakan, cuma kebetulan ada di situ, kebetulan melihat, tapi dia tidak melaporkan, maka dia tidak bisa dikenakan 340. Mungkin kena pasal yang lain. Tapi kalau selama konstruksi yang saya bangun tadi, dia tidak ada niat merencanakan dari awal bersama-sama dengan yang lain, maka menurut saya tidak pas kalau dia dikenakan 340. Oke, kan polisi punya circumstantial evidence katanya. Ya. Ada 2 CCTV yang memperlihatkan kehadiran dari Bu Putri dari Sanguling dan juga ke Duren 3. Apakah itu dirasa cukup kuat Bang sebetulnya untuk menetapkan seorang menjadi tersangka pembunuhan berencana? Sebenarnya kalau dari CCTV itu harus dilihat juga konteks atau konten sedang apa saat di CCTV itu. Apakah saat di situ memang benar-benar sedang merencanakan atau hanya ada di situ duduk, terdiam, depresi dan seterusnya. Kalau memang kembali lagi saya bilang, kalau dari awal memang sama-sama niatnya merencanakan, baru bisa kena 340. Luar biasa. Itu dari Bang Tampu Bolon yang punya pencerahan hukum. Lagi Bang, aku mau tanya, karena ini kan Bu Putri orangnya irit bicara, bahkan hanya sekali muncul di depan media gitu ya. Dan polisi cerita sudah 3 kali diperiksa gitu ya, dan terakhir dia kasih surat sakit. Intinya kalau orang sudah jadi tersangka kemudian dikasih surat sakit, apakah mungkin akan dilakukan penahanan dan proses hukumnya akan seperti apa ke depan? Ya, jadi pertama, untuk menetapkan orang sebagai tersangka itu berdasarkan 2 alat bukti, minimum 2 alat bukti. Nah, alat bukti itu bisa dari keterangan saksi, bisa dari ahli atau bukti-bukti yang lain. Tidak perlu si tersangka atau si terlapor ini itu diperiksa lebih dahulu, itu nggak perlu. Artinya kehadiran dia itu tidak perlu selama ada bukti-bukti lain yang bisa menguatkan. Itu satu. Yang kedua, kalau soal dia sakit, ada surat sakit, memang itu kembali lagi kepada subjektivitas penyidik. Apakah menurut penyidik ini orang bisa ditahan atau tidak, itu kembali kepada subjektivitas penyidik. Kembali lagi, kalau soal penahanan kan ada 3. Ditahan karena misalnya kalau dia akan menghilangkan barang bukti kalau nggak ditahan. Kedua, melarikan diri atau mengulangi perbuatan pidana. Gitu. Luar biasa. Bang, ini pertanyaan terakhir. Apa yang harus dilakukan oleh Ibu Putri Chandrawati, istri Pak Ferdy Sambo, agar tidak berat apa yang akan dialaminya ke depan? Karena banyak juga yang menduga bahwa sesungguhnya yang bersangkutan punya peran pasif lah dalam kematian tak wajar yang dialami oleh Brigadir Yosua. Harus seperti apa? Harus ngakukah? Barangkali harus jadi justice collaborator atau menceritakan terus terang dan lain sebagainya, atau seperti apa? Ya, jadi dalam praktek pengadilan sebenarnya ada alasan-alasan yang meringankan. Yang utama itulah harus berkata jujur. Gitu. Jadi saran saya, Bu Putri harus menyampaikan apa adanya, menyampaikan yang sebenar-benarnya terjadi. Karena itu akan menjadi pertimbangan utama oleh hakim nanti kalau ini lanjut ke pengadilan sebagai alasan yang meringankan hukuman. Jadi terbuka aja, sampaikan apa adanya, tidak usah ditutup-tutupi, biar semua terbuka dengan terang benderang. Biasa. Kita akan lihat proses hukumnya. Lagi-lagi ada bersama kita adalah lawyer Batak, Bang Tampu Bolon. Horas Bang. Horas.
Sukses terus demi Sama-sama, kebenaran dan sukses. keadilan ya Bang ya. Ya. Kita ungkap terus jalannya kasus ini. Semangat terus teman-teman. Jangan mau kalah.